Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kawan-kawan bersama aku di sini. Jadi hari ini aku kedatangan sebuah handphone Samsung A10s dan yang mana ini untuk tutup back cover belakang sudah aku lepaskan. Ya, untuk masalah atau kasusnya WiFi dan Bluetooth tidak bisa diaktifkan kawan-kawan ya. Memang banyak terjadi kasus di handphone ini. Di handphone Samsung A10s ini umum ya, untuk WiFi dan Bluetoothnya ini tidak bisa diaktifkan. Oke, di sini kita coba aktifkan untuk WiFi. Nah, di situ kalau kita nyalakan tombol untuk mengaktifkannya, dia hanya mutar-mutar seperti itu kawan-kawan. Ya, nanti lama kelamaan dia akan mati dengan sendirinya kawan-kawan, seperti itu. Begitu juga dengan Bluetooth. Ya, kalau Bluetooth itu sama sekali tidak bisa diaktifkan kawan-kawan. Nah ini ya. Nah ini kita coba aktifkan, tidak bisa sama sekali diaktifkan. Ya, biasanya kasus seperti ini tuh kerusakannya pada hardware ya. Kerusakan pada hardware yaitu kebanyakan itu pada IC WiFi-nya kawan-kawan. Nah oke, di sini handphone masih dalam keadaan segel ya. Nah ini segel untuk Samsungnya masih ada. Artinya handphone ini belum pernah diservis. Sekarang selanjutnya saya matikan handphone dan lanjut kita ke pengerjaan saja ya. Ini kita bongkar dulu handphonenya. Oke, setelah saya lepaskan mesin dan selanjutnya kita bisa bergabung di Borneo Schematic dulu. Kita lihat dulu ya skemanya. Ya, ini di tampilan komputer kawan-kawan. Selanjutnya kita buka Borneo Schematic ya, agar kita tidak salah eksekusi ya kawan-kawan. Nah, masuk di phone solution, lalu hardware solution. Kita cari untuk tipe handphonenya Samsung di sini. Foldernya Samsung ya, kita cari Samsung seriesnya A, lalu A1007 ya, ini A1007 itu sama dengan A10s kawan-kawan. Kita cari WiFi ya, ini ya, WiFi, Bluetooth dan GPS ya. Kita klik saja. Kita lihat jalurnya kemana itu larinya. Seperti itu, biar tidak eksekusi, biar tidak salah eksekusi. Ya, ternyata untuk WiFi dan Bluetooth memang benar pada IC-nya kawan-kawan di sini. Nah, dia menggunakan IC MT6631N ya. Yang mana untuk IC ini banyak kawan-kawan di chipset MediaTek yang memakai ya. Contoh seperti A1K dan C2. Ya, ini mesinnya tadi. Nah, berarti untuk IC-nya itu berada di sini kawan-kawan. Di belakang sini ya, di dalam kaleng ini kawan-kawan. Jadi IC-nya itu yang pertama di sini saya lakukan adalah mencoba metode rehot atau menggoyangkan IC-nya tanpa harus diganti terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lepaskan penutup IC ini ya. Artinya kita lepas dulu kalengnya kawan-kawan ya. Untuk mempermudah, beri sedikit timah di bagian pinggir kaleng. Lalu tembak menggunakan blower dengan panas 350 dan anginnya itu 50 saja kawan-kawan. Nah, seperti ini kan lebih mudah untuk pelepasan kaleng. Ya, teman-teman bisa perhatikan untuk IC-nya di situ. Ini adalah bentuk dari IC-nya yang mana IC MediaTek dan untuk kodenya MT6631N. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan rehot terlebih dahulu. Seandainya metode rehot ini tidak berhasil, maka kita harus lakukan pergantian pada IC-nya kawan-kawan ya. Ya, seperti ini. Dan yang pertama saya berikan flux dulu di setiap sisi IC-nya. Ini adalah cairan flux kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Di setiap sisinya itu diberi flux dulu. Selanjutnya kita panaskan menggunakan blower. Untuk panas sama ya, 350. Untuk anginnya juga 50. Nah, ini kita panaskan aja seperti ini sampai dikira-kira timah pada IC itu meleleh. Dan sambil kita goyangkan untuk IC-nya. Nah, ini saya goyangkan sedikit ya. Kalau dia
kembali ke posisinya setelah kita goyangkan, artinya dia sudah presisi kawan-kawan. Nah, kebanyakan untuk masalah seperti ini setelah kita rehot banyak yang berhasil kawan-kawan. Mengapa demikian? Ya, Wi-Fi dan Bluetooth tidak bisa diaktifkan pada handphone Samsung A10s ini diakibatkan dari IC-nya tadi ya yang bermasalah. Nah, mungkin IC-nya itu tidak terkoneksi pada kaki PCB yang pada mesin kawan-kawan ya. Sehingga setelah kita panaskan untuk IC-nya, timah menjadi cair dan setelah dipanaskan itu timah menjadi terhubung dia di papan PCB-nya. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, di sini handphone sudah nyala. Selanjutnya kita coba saja ya. Artinya tadi kawan-kawan IC Wi-Fi itu tidak terkoneksi pada kaki yang ada pada PCB-nya sehingga mengakibatkan Wi-Fi dan Bluetooth tidak bisa. Oke, setelah kita rehot tadi, di sini Wi-Fi-nya sudah bisa kita aktifkan. Selanjutnya kita coba percobaan saja ya. Ini kita hubungkan dulu kata sandinya untuk melihat internetnya apakah sudah berjalan atau masih belum kawan-kawan ya. Ini sengaja untuk backcover saya tidak pasang ya, karena kita melakukan uji coba saja. Oke, di situ untuk Wi-Fi sudah saya hubungkan. Artinya Wi-Fi sudah terhubung dan ini kita tes internetnya kawan-kawan. Apakah sudah bisa jalan untuk internetnya? Ini saya tes di Google saja, kita ketikkan mobil ya. Alhamdulillah ini untuk jaringan Wi-Fi sudah bisa normal dan sudah bisa dipakai internetan. Kenapa ini jadi lemot? Karena ini masih proses awal kawan-kawan. Ya, karena proses awal untuk IC-nya itu masih ibaratnya booting ya. Masih melakukan booting. Nanti setelah kita pasangkan kembali backcovernya semua, maka di situ akan normal ya. Ya, jadi ini kita coba-coba internet dulu. Alhamdulillah aman. Dan selanjutnya kita pasang nanti untuk backcovernya. Oke, jadi sampai sini dulu kawan-kawan tutorial untuk mengatasi jaringan Wi-Fi dan Bluetooth tidak bisa di handphone Samsung A10s. Jadi teman-teman itu kalau untuk teknisi pemula ya coba dulu cara seperti ini, rehot dulu atau dipanaskan, lalu goyang sedikit untuk IC-nya. Supaya apa? Supaya kaki timah tadi menjadi presisi kawan-kawan. Nah, mungkin untuk masalah Wi-Fi dan Bluetooth tidak bisa itu ya faktor dari IC-nya tadi tidak terkoneksi untuk kakinya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.